Sehingga kita lebih condong ke organik karena kita juga kebun kecil dan kita juga tidak komersil, lebih condong ke makan sendiri ya. Kalau nggak habis paginya gitulah. Ini satu kali panen 150 kilo, nggak habis kami. Jadi itulah yang kami harapkan Pak Herman. Oke lah, mungkin sedikit. Nah, gitulah Pak Herman. Pandangan umum ya. Pak Ilian, mohon izin ya. Jadi saya rasa kalau kita di satu komunitas macam begini dan kalau mau melihat lebih luas lagi, ya, kita keberadaan kita ini ya kita kan hidup kan seperti manusia, jadi kan banyak yang tidak manusiawi. Jadi yang saya mau sampaikan kesehatan dari tanaman, kesehatan dari keseluruhan yang itu masyarakat itu sangat bergantung kepada petani. Ya, kalau bapak ibu ada ibu perhatikan rumah sakit yang dalam belasan tahun ini bertambah luar biasa, tambah penuh ya. Dan anak-anak yang autis ya. Zaman kami sekolah dulu saya rasa nggak ada. Sekarang statistik Indonesia saya nggak tahu. Di Amerika 1 di antara 3 orang autis. Nah, kembali tadi saya ya begitu lama saya mengenal Pak Antoni, Pak Indra. Artinya kami dulu masih remaja. Pergi ke Malaka. Akhir belum ada, mungkin masih sekolah ya. Selalu di Facebook buka durian tuh masih kecil. Kami ke sana ambil antres kas. Itu transfernya ke rekening. Jadi bayangkan udah begitu lama saya kenal mereka. Beva apa itu? Ternyata masih ada ilmu simpanan mereka baru hari ini dia keluarkan. Apa itu? Tapi nggak kasih tahu gitu. Tapi artinya ya ini begitulah suhu yang aliran Saulim itu. Dia simpan itu beberapa jurus rahasia tidak dia keluarkan. Tapi ya bersyukurlah kita yang hari ini diundang. Kami sangat bersyukur diundang oleh Ibu Sufi, Pak Ilya. Jadi untuk datang ada yang saya pelajari yang baru dari Pak Antoni dan juga dari Pak Ilya. Jadi kembali kepada urusan tadi, kesehatan satu masyarakat itu sangat tergantung kepada bahan yang dimakan. Bahan yang dimakan itu tergantung kepada petani. Jadi mungkin ada program yang sangat sehat yang memperhatikan bahwa histamin itu kalau bisa tidak sampai masuk kepada saya punya customer. Ya, dia perhatikan. Yang tidak mau kita makan besok pulang datang. Jadi ada satu tanggung jawab bagi saya. Kalau kita jaga itu, produk kita pasti enak. Dan satu enak dan dia lagi nutrisi, kepadatan nutrisinya itu tinggi. Dulu saya masih ada merawat buah naga, jadi saya tidak merawat lagi itu di tambak udang kami. Nah, ada kawan yang kita kasih, dia bilang begini, Pak Herman, Herman mau punya anak kok, buah naga yang dibeli di luar, udah mau makan. Hambar hanya, ya anak-anak tahu. Lalu minum Pak Herman dia minta lagi, ya wangi, kental, dan kalau kita orang Medan bilang ada manisnya bukan manis top. Kalau orang Jawa manis semua lah kan, yang manisnya itu lemak kan udah transfer dia. Jadi saya usahakan terapkan di Iya, dulu Pak Training, ya, karena biar tahu beda training saya tentu bisa membenarkan apa yang saya sampaikan. Iya, Lalu saya beda asli. lanjutkan di durian kita. Ya, durian kita. Ya, Dan pastikan aja, berarti di atas keperluan. Beda.
Bahkan anjing pun bisa tahu. Ya, saya pernah lihat di satu YouTube anjing yang sering makan durian enak dikasih durian yang enak, dia nggak mau. Jadi tidak heran kalau umpamanya kita mencari durian yang tendangannya kuat, manisnya lemah, ya. Enaknya tuh kalau Pak William bilang kental dan lengket. Ya, kita ada videonya. Berotot. Karena ini badan ini ngasih tahu kita, bos, aku perlu loh itu vitamin nutrisi. Dia mau menyuruh kita mencari barang-barang yang gitu. Kayak ibu yang ngidam itu mencari rujak. Karena itu kadang membutuhkan. Jadi kita usahakan di dalam mau kita bilang konteks menanam durian. Ya, Pak Yohanes, kita menanam durian. Pertama, saya rasa kita perlu belajar tentang tanah. Ya. Bahan ada banyak. Kalau Bapak yang tanah pelihara udang tuh, dia harus belajar tentang air. Tak bisa lari daripada mikroorganisme. Ya. Dan nutrisi, itu dua yang sangat penting. Nutrisi dan mikroorganisme. Kenapa orang Medan dulu ya, beberapa belasan tahun yang lalu, durian di Jakarta selalu dibilang durian Medan. Padahal durian bisa dari Palembang jam 5 malam. Dan memang terkenal durian dari Medan enak, ada lebih kuat aromanya. Tapi kita sendiri tahu ada tempat-tempat tertentu yang memang sangat enak. Bahorok, Sembahe, Pahai, dan ada tempat-tempat yang biasa-biasa saja. Tapi semua dikatakan adalah durian Medan. Itu nutrisi tanah. Bilang kau sampai ke satu lahan, melihat tempat itu durian yang rata-rata kurang enak. Di sana juga basah, air susah, saya rasa jangan terlalu basah. Nanti biaya sendiri, atau mungkin tanam barang-barang lain. Jadi nutrisi tanaman dan biologi tanah. Habis itu engkau sudah kepalamu, masalahmu akan sangat ringan nanti di masalah keamanan politik. Kalau nutrisi tanamanmu banyak yang kurang, engkau juga tidak mengerti, dan mikrobiologi tanamanmu itu tidak berfungsi. Itu bolak-balik keluar uang untuk beli bahan-bahan perawatan, pengobatan. Kayak anak kita yang nggak sehat kan harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi saya selalu katakan kepada kawan-kawan kita ini, berkebun durian atau rumah sakit durian. Ya, saya sudah alami itu. Waktu di Kelingking itu, datangnya cuma stres. Hasilnya nggak kecil-kecil, tak bisa dijual. Maksudnya jual untuk biaya-biaya karyawan. Nah sekarang kesana santai aja. Oh mau bunga, kasih ini. Oh lagi masa pengisian bunga. Saya mah nggak usah ini. Kita mau mendorong anggota KKS hadir. Dia nggak hadir nggak dapat informasi. Menurut saya pribadi. Yang nggak hadir ada Pak makan udang, ini apa sih? Jadi hasilnya biaya besar dan tidak ada hasil yang bisa saya nikmati. Kita datang ke ladang juga banyak itu. Sekarang kalau kita datang ke ladang banyak, umpamanya anggota saya namanya Herman juga, Herman pasaran. Herman, oh ini pembungaan baru ini. Itu udah nampak gas besar kacang pengisian buah kan, kasih ini. Jadi kita pikirkan apa? Ini kayaknya kurang sehat ini, kalau yang kuning apa segala macam kan. Yang ini lemah sendiri ya, karena semua kan sama kan, pengurus juga sama kan. Yang ini kasih foliar ini. Mungkin ada yang dia masalah di sana. Jadi sekarang saya datang ke mana? Saya
berdiskusi Kalau kepada itu karyawan salah saya, satu yang di sana kan nggak mau kasih makan. di baru ke sana ya. Dulu saya datang ke Ladang, dari ini Oke. mau bunuh Nah, apa? oke ya. Bunuh kutu. Pak, sana kutu udah selesai. Sini datang kumbang maksudnya bunuh kumbang. Pak, di sana sepertinya jamur fungisida. Pak, mereka disebut fungisida. Tupai. Nah, jadi hari-hari mikir mau bunuh apa? Jadi itu ladang itu bukan ladang, tetapi ladang pembantaian. Jadi saya datang ke ladang taman, saya mau cari satu hektar sebut khusus. Ladang saya, aduh banyak itu saya apa serangga segala macam. Kira-kira itu sedikit pandangan saya yang bisa kita lakukan. Dan itu ya mohon maaf kalau kawan-kawan yang mungkin dari perspektif atau aliran lain ada perbedaannya, tapi itu yang kita jalankan dan sampai hari ini yang pernah makan buah kami mereka bisa memberikan. Terima kasih kalau ada pertanyaan.